Oke, kuliah ini akan saya rekam, nanti saya akan posting di YouTube. Kalian bisa pelajarin kembali. Nanti setiap minggu ada namanya tugas mingguan. Tugas mingguannya itu simple, ya akan saya beritahu di Google Classroom. Oke, misalnya apa yang kalian pelajari selama perkuliahan hari ini. Nah, kalian kan udah catat, tinggal pindahin, ketik ulang yang rapi, sesuai misalnya tuliskan dalam 3 atau 4 paragraf. Nah, sudah belajar paragraf kan? Nah, tuliskan dalam paragraf yang ilmiah. Jadi sekaligus kalian belajar paragraf, metode penulisan karya ilmiah kan? Tapi isinya pelajaran teologi timur dan Bang. Gitu ya. Disiplin. Harus rutin setiap minggu supaya tingkat 1 ini banyak baca, tapi kalian juga memahami dan belajar menulis. Ya, pengetahuannya baca dapat pengetahuan, tapi harus dicerna, dipahami. Nah, itu melalui apa? Kalian ketik nanti di apa? Jadi paragraf. Ya, kenapa harus diketik? Karena kita pakai Google Classroom, nggak pakai kertas-kertas lagi. Ya, oke. Tapi Pak, misalnya nih, saya nggak sempat kirim. Nah, kalian kumpulin kertasnya, tapi kertasnya itu yang sudah bagus paragrafnya. Ya, yang kemarin kalian kumpulkan beberapa minggu lalu itu eh, sebetulnya materinya sudah dibaca, ya saya lihat sebagian. Kita akan ulangi lagi, ya kalian tulis di kertas itu bagus, ya. Tapi nanti untuk semester ini ada 2 pilihan lah, ya. Kalian bisa tulis di kertas tanpa harus ngetik komputer, tapi kumpulnya tetap di kelas. Terus kalian foto terus nanti submit, ya. Sudah pernah submit tugas di Classroom? Sudah diajarin belum? Waktu pra semester kemarin. Ada yang belum ya? Ya nanti bisa tanya-tanya teman ya. Saya kira itu nggak sulit. Tinggal foto nanti kirim ke Classroom. Ya. Atau kalau enggak ya ketik di Word lalu kalian kumpulkan. Ya. Nah itu penilaiannya itu ada 50% dari 100 poin. Kalau kalian dapat 100 nilainya A. 90 sampai 100 ya nilainya A. Nah, itu 50% loh. Kalau kalian kerjakan rutin, nah itu bisa dapat 100. Nanti ada tugas akhir. Ya. Nah, kita ada 2 buku yang kita mau bahas. Pertama, buku ini. Oke. Nah, buku ini yang belum dapat 2 orang ya. Selvin dan Stania ya. Oke. Nah, buku ini kita mau bahas, kita selesaikan. Setelah itu, kita lanjut ke buku isinya. Yaitu ini. Ringkasan teologi dogmatik karya Vladimir Roski. Nah, di dalamnya baru nanti kita pelajari teologinya. Pengantarnya dari doktrin Allah nanti sampai akhir zaman. Secara ringkas-ringkasnya. Nanti pendalamannya di dogmatika 1, dogmatika 2, sampai dogmatika 5. Ya, ini ringkasannya. Nah, jadi 2 buku ini sasaran kita selama 1 semester. Ya, ini dua-dua dia udah punya. Yang ini udah ya. Nah, yang belum punya minta sama temennya, tolong kasih. Saya tidak cetak, saya juga nggak punya, ya. Karena cetak itu mahal sekarang. Jadi kita pakai PDF aja. Kalian bisa buka nggak di HP itu juga mungkin bisa di laptop, ya. Oke, itu buku yang akan kita pakai. Ya, jadi ringkasan teologi dogmatik ini Barat dan Timur nanti kita pelajari di sini dari Vladimir Lossky. Kemudian nanti ini orasi 2 ini adalah persiapannya sebetulnya. Yang di pra semester kemarin belum selesai, saya akan lanjutkan. Bagaimana menjadi seorang apa? Pemimpin. Pemimpin apa di sini? Pemimpin rohani, spiritual leader ya, atau kita sebutnya
dengan istilah di sini friend leader, pemimpin sahabat atau pemimpin rohani. Ya, nanti kalian juga akan belajar friend leadership, kepemimpinan sahabat. Friend leadership itu seperti apa nanti sama Pak Yason dan tim, ya. Tapi ini akan memimpin pemimpin rohani itu kita nih. Ini lebih kepada persiapan kita, persiapan hati kita untuk belajar apa? Teologi. Jadi saya tidak akan langsung ngajar kalian teologi itu Allah itu seperti ini, Kristus itu siapa, Roh Kudus nanti. Yang penting kayak ibarat kita kalau mau nanam tanahnya itu disuburkan dulu, ya kan? Baru taburkan benih. Baru benih itu bisa tumbuh. Nah, tanahnya itulah di buku ini, hati kalian. Ya. Nah, baru nanti ilmunya, pengetahuannya atau teologinya ini. Teologinya namanya dogma. Nah, ini ringkasan, ini pengantar. Di dalamnya ada dua tradisi teologi yang besar, Barat dan Timur. Ya, nah memang ini Radimilovsky ini dari sisi Timur, tetapi dia juga akan membahas pandangan-pandangan dari Barat. Ya, oke, itu. Nah, untuk itu tadi saya katakan ada 50% tugasnya. Nanti kalian kumpulkan di bagian password ya. Jadi kalau saya bikin create tugas mingguan 1, misalnya hari ini, apa yang kalian pelajari selama di kelas? Tuliskan dalam misalnya 3 paragraf. Nah, berarti paragrafnya mesti bagus. Ya, saya akan koreksi, nanti saya kasih feedbacknya gitu. Misalnya self-feed. Nah, kamu dapat nilai sekian, 70. Kenapa? Karena paragrafnya ada yang kurang. Sudah belajar paragraf atau belum? Paragraf itu apa? Ada satu topik ide, lalu kalian kembangkan jadi beberapa kalimat, ya kan? Ini kan paragraf, kita belajar di mana nih? Kalimat. Nah ini, paragraf itu ada kalimat topiknya, ya kan? Bikin kalimat topiknya satu, ide utamanya apa? Lalu kasih ide pendukungnya. Nah, ide pendukungnya itu diambil dari ini tadi dari Gregorius yang ini. Ya. Lalu kamu kasih kalimatmu, analisismu sendiri, kasih kesimpulan. Jadi paragraf itu ada 4 unsur ini ya. Ide utamanya apa, kalimat pendukungnya, analisisnya, dan simpulannya. Gitu. Ini udah diajarin kan sama Pak Yaro atau Jul? Sudah? Nah, yang belum nanti saya kasih bahannya ini diperhatikan. Ya. Belajar coba. Nah, nanti saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh setelah ini materi coba dari Gregorius ini nanti apa kira-kira ide utamanya? Misalnya di poin 12. Kita udah sampai poin berapa? 10 ya. Masuk 11. Oke, nah nanti poin 11 apa ide utamanya? Kalian tulis, oh ini pemimpin rohani harus berkarakter seperti Kristus. Nah, itu ide utama. Lalu apa buktinya, pendukungnya? Kalimat-kalimat pendukung yang membantu menjelaskan ide dan mengembangkan paragraf. Oh, kamu kutip dari Gregorius ini. Ya. Kamu kutip, lalu kamu kasih analisis. Nah, analisisnya tolong ini namanya ini analisisnya. Ya kan? Yang ini kutipannya. Nah, ini kamu tulis nanti misalnya saya kasih tugas 1 minggu 3 paragraf kamu kumpulkan. Nah, itu nilainya gede, 50%. Ya. Lalu nanti 50% lagi tugas akhir.
Ya, apakah itu nanti ujian tertulis atau nanti kalian buat sebuah ringkasan. Nah, itu kita akan tentukan. Biasanya saya suka buat tidak ada ujian tetapi tugas akhir. Ya, atau dibagi dua, ada ujian dan tugas akhir. Ya, jadi nilainya 50% kalau tugas akhir. Oke, tapi yang penting ini sekarang tugas mingguannya harus rutin dikerjakan. Kalau ada satu minggu yang bolong, udah jelas nggak bisa dapat A. Ya, makanya jangan sampai ada yang bolong. Pak, saya kerjakannya kayaknya nggak terlalu benar. Nggak apa-apa, kamu usahakan. Oke, kumpulkan. Tidak boleh terlambat. Ya, nah, berarti kalau kita masuknya setiap hari Selasa, kamu kumpulnya paling terlambat hari Selasa. Selasa, ya, Selasa sampai malam lah. Rabu kamu kumpul itu udah telat satu hari. Telat satu hari akan dikurangi poinnya. Ya, telat kumpul nggak apa-apa, kumpul aja. Yang penting dikumpul. Kalau telat ya paling dikurangi nilainya. Kalau tidak dikumpul sama sekali nilainya nol. Paham? Kalau kamu kumpul tepat waktu nilainya bisa tinggi. Tapi kalau terlambat potong nilainya. Walaupun misalnya paragrafnya bagus. Ya. Nah, waktu makanya waktu di kelas kalian sudah harus belajar nih. Oh, apa ya ide utama dari misalnya ini, dari poin 11 ini. Oh, tentang ini, udah catat. Ya. Terus kamu sudah catat, oh, ini loh kalimat yang penting kamu kutip. Misalnya kalimat ini, kamu kutip. Nah, habis itu kamu kasih apa? Analisis. Lalu kamu kasih kesimpulan. Nah, selesai kan? Gampang sebetulnya. Ya. Oke, itu ya. Nah, tapi yang paling penting juga kamu paham apa yang diajarkan. Ini kayak saya katakan mempersiapkan hati. Makanya kenapa ada pra semester seperti buat kalian yang ikut ya beberapa minggu atau bulan di sini. Itu sebetulnya saya sedang mengajak kalian untuk berpikir kenapa kita belajar teologi dan apa yang mau kita capai. Kita menjadi seperti apa. Saya kira udah clear jelas ya. Dan kalau kalian baca lagi atau yang baru bergabung akan lebih mengerti. Ya, jadi saya lanjutkan poin 11 ini. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas mengapa Gregorius itu enggan ya meneruskan pelayanan keimamatan, ya kan? Setelah dia ditabis, dia melarikan diri ke Pontus, tidak mau ibaratnya melayani full time di gereja. Nah, kemudian dia memberikan alasannya. Salah satunya apa yang kalian ingat? Iya, dia belum siap karena jabatan imamat itu apa? Karena jabatan imamat itu sulit, kudus, ya, butuhkan karakter yang suci. Oke. Nah, misalnya salah satu poinnya kemarin kita pelajari ada risiko besar yang dihadapi ya kalau kita main-main. Ini tantangannya adalah jiwa-jiwa yang kita pimpin ini. Makanya waktu kita mimpin jiwa-jiwa, kita harus menjaga kekudusan hidup. Jangan main-main. Ya. Nah, kalau kamu tidak menjaga kekudusan hidup, ya, atau integritas di sini, kemurnian di sini, maka kamu akan bagaimana kamu memimpin jiwa-jiwa itu. Itu yang kita pelajari ya. Lalu. Nah, ini penting. Jangan sampai nanti kamu jadi pemimpin rohani atau jadi pendeta di gereja, kamu tidak bisa menjaga integritas kemurnian. Kenapa? Karena kita sedang memimpin jiwa-jiwa. Kita diberi apa? Satu tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu kita butuh apa?
hikmat kepemimpinan yang bijaksana dalam menjalankan tugas, memimpin umatnya. Ya, Selvin. Nah, kamu ke sini untuk apa? Bukan sekedar kuliah. Jadi kamu mau nanti menjadi pemimpin di gereja, ya. Atau kita sebut di sini pemimpin rohani. Dalam kelas ini kita sebut pemimpin rohani atau friend leader. Ya. Oke. Nah, ini poin yang ke-10. Poin yang 11 belum ya? Oke. Kita akan baca apa yang dijelaskan Gregorius. Ya. Fokus, perhatikan. Jangan matanya tuh mana-mana. Karena saya ngomong cepat, saya jelaskan juga cepat. Kalau kalian miss the point, nah nanti nggak bisa ngerjain tugas. Ya. Oke. Matanya fokus. Kalau ada yang matanya kayak gini-gini, nah dia nggak tahu mikir apa ini. Ikan di dapur kah? Nggak ada ikan di dapur. Ya. Oke, fokus ini. Agak geser aja ya. Nah, itu kalian baca, bagus kan? Bagus kan? Itu poin ya. Mungkin kalau kamu baca kutipannya agak sulit. Ya, agak sulit lah ya. Ada kasih penjelasan. Oke. Nah, sebetulnya saya juga buat yang namanya kemarin kalau kalian perhatikan juga di grup, makanya perhatikan di grup WA ini loh. Nah, nih, saya ada share tentang apa Athanasius, ya. Nah ini bukunya. Nanti kita akan bahas di dogmatika. Jadi kalian pelajar akan ketemu dengan saya dengan banyak belajar tentang teologi, tentang dogmatika. Nah ini dia, ya, dan analisisnya. Nah analisisnya ini sudah saya kasih di grup. Ya, jadi nanti tugasnya bisa saja saya suruh kalian, saya bahas seperti ini, nah kamu mesti catat. Atau minimal satu orang memberi komentar. Misalnya saya posting ini, Saint Cosmas. Nah, kamu harus memberi komentar di sini. Oke, apa cerita dari Saint ini? Atau saya posting misalnya uh, tentang kemarin tadi, Athanasius, ya kan ada ini. Kalian perhatikan nggak ini? Ini semua udah masuk belum? Selvin udah? Sudah ya? Nah, ini tolong kamu buka, baca-baca. Karena ini bagian dari pelajaran kita. Termasuk grup ini. Nah, misalnya nih. Analisis karya Saint Athanasius Agung tentang inkarnasi firman. Nah, kamu begitu baca judul ini, kamu harus langsung tertarik, suka. Baca aja. Kak, kamu pelajari. Kamu akan dapat ilmunya. Nah, ini. Gitu. Ya, jadi waktu pegang handphone itu, jangan main media sosial atau TikTok aja. Pelajari kayak gini. Ya, Lestania senyum-senyum dia. Ratunya TikTok nih. Bukan. Kamu buka nggak? Baca nggak? Nah, oke. Ya. Nah, nanti saya suruh misalnya nih, komentari. Nah, kamu harus post. Misalnya minimal sekali seminggu. Nah, takut salah, nggak masalah. Ini grup saya buat kalian. Ya memang ada orang luar, tapi kalau mereka baca nggak baca, saya nggak peduli. Ya, yang saya peduli adalah kalian jiwa-jiwa yang saya gembalakan di sini. Ya, oke. Saya pemimpin rohaninya, kamu masih jadi, ya, jadi domba atau jadi umat. Nah, nanti suatu saat kamu yang akan gantikan saya, kamu yang mimpin orang lain. Ya, tapi belajar di sini, belajar dulu, ya. Nah, kamu tulis
Apa yang kamu peroleh? Misalnya nih, komentari. Nah, minimal 1 minggu sekali. Oh, Pak, ini tentang karya Athanasius. Intinya ini. Dia kutip ini. Saya menjelaskannya ini. Itu aja, ikuti pola ini. Pokoknya kalau bikin paragraf, ikuti ini. Ini akan dipakai nanti sampai skripsi. Saya udah kasih kuncinya ini. Ini harus dihafal mati. Lengketkan ke otak, Samuel. Jangan cuma jago nyanyi. Ya, kamu di sini harus jago Hah? Bertengkar. Enggak. Jago bikin paragraf. Ya, Yusuf. Oke, pasti bisa. Sarah, ya. Nah, bikin paragraf kuncinya seperti ini. Olah. Kalimat topik, kalimat pendukung, analisis, simpulan. Coba semua sebutkan. Oke. Itu dihafal. Kalimat topik itu apa? Inti kalimatnya apa? Ya. Kalimat pendukung apa? Kutipannya. Analisis itu apa? Kalimatmu sendiri. Kamu mau ngomentari yang kamu kutip. Kamu jelaskan yang kamu kutip. Lalu kasih kesimpulan. Nah, nanti minta Pak Yaro atau metode nulisan ajarkan ini. Ya. Oke, nanti saya share bahannya, kamu bisa pelajari. Nah, ini kamu akan tulis nanti di grup ini. Supaya ramai grupnya. Oh, ternyata mahasiswa Pak Hendy belajar seperti ini ya di STT. Wah, bagus nih. Nah, ini kan akan jadi contoh buat orang-orang luar sana. Kita belajar di sini bukan main-main. Mau nggak kalian otaknya diisi dengan teologi? Mau kan? Nah, mau ya berarti ikuti apa yang saya perintahkan, kerjakan. Ya, kalau mau cuma di mulut, tapi tangannya nggak kerja ya nggak bisa. Gitu. Ya, nggak usah takut salah, nggak usah takut dimarahin. Justru kalian harus dimarahin. Ya, justru harus dimarahin. Kenapa dimarahin? Berarti ada salah. Begitu dimarahin supaya kan nggak ada yang sempurna. Ya, saya dulu belajar juga sering dimarahin dosen saya. Ya, nah sama, saya marahin kalian. Oke, nggak. Kalau kalian baik, kerjakan dengan benar, ya nggak mungkin dimarahi. Tapi marah itu proses kalian menjalani namanya jadi pemimpin rohani ya. Nanti kalau di ini nih kita juga bahas nanti ya di orasi. Oke, kita baca poin 11. Nah, tentang tugas ada pertanyaan nggak? Jadi kalian wajib misalnya baca scene, kalau saya suruh ya, nanti saya akan post khusus di grup. Semua udah masuk grup belum? Enggak. Grup umum aja. Yang gak usah terlalu banyak grup, pusing saya. Yang mahasiswa 2025 itu maba ya, grup maba kan? Semua udah masuk. Nah, saya akan tiba-tiba nanti saya bisa kasih instruksi ini, kalian baca ini ya. Oke, nanti kita diskusi di kelas 1 minggu kemudian. Nah, itu masuk. Ya. Jadi ikut kelas saya, kalian tuh jangan ngeblank gitu. Pasti ada sangkut pautnya dengan minggu lalu. Ya, nggak boleh terputus gitu. Oke, ya, Francisca. Eta, kamu panggilannya apa? Margareta atau Eta? Eta ya. Jangan Margareta. Itu yang belakang siapa? Delon? Hey, apa iya? Iya apa? Minggu lalu, pelajaran minggu lalu nggak boleh lupa. Ya, ikat. Oke, good. Nah, sekarang kita baca poin 11 dulu. Uh,
Nah, ini kalau baca mesti cepat, tepat ya. Jangan A, I, U gitu. Salah-salah. Salah-salah didenda nanti. Suaranya yang keras ya. Mulai dari Paula. Karena yang sangat dalam dengan bau. Maupun yang mendekatinya juga tidak mudah menjiwa dan mematikan. Dan secara depan atribut sampah itu benefisit jalan dan jalan udara untuk mendapatkan akses ke makhluk hidup. Seperti halnya kejahatan seorang Nathan yang paling cepat menguasai bawahnya dan dengan fasilitas yang jauh lebih besar daripada kebajikan yang menjadi kebalikannya. Karena dalam hal itulah kejahatan secara khusus memiliki keunggulan atas kebaikan dan yang paling menyedihkan bagi saya untuk melihatnya. Bahwa kejahatan adalah sesuatu yang menarik dan siap sedia dan bahwa tidak ada yang begitu mudah untuk menjadi jahat, bahkan tanpa seorang pun yang menginginkan keadaannya. Nah, itu satu tulisan yang panjang dan bagus sekali. Intinya apa? Kamu baca seperti ini coba nangkap intinya dulu. Kan mau bikin paragraf itu kan harus tahu dulu kan intinya kan. Jangan tiba-tiba ke nomor 2, nomor 1 dulu. Intinya apa? Kejahatan itu begitu mudah, kebaikan itu begitu sulit. Mana lebih mudah jujur atau bohong? Waduh. Itu membuktikan apa yang dikatakan Gregorius itu benar. Ya, etik lebih mudah mana? Jujur atau bohong? Lebih mudah bermalasan atau rajin? Lebih mudah diam atau gosip? Itulah kecenderungan kita berbuat jahat. Ya, oke, baca lagi. Sementara pencapaian kebajikan jarang. Nah, kebajikan jarang dan sulit. Saya suruh kalian baca buku, baca ini sains, sulit sekali. Kebaikan itu jarang dan sulit. Ayo, siapa yang sering baca apa yang saya posting? Jarang kan? Seminggu aja belum tentu kalian buka. Jadi saya tahu, karena anak saya juga seumuran kalian. Saya suruh baca aja sulit banget. Ini kan kalian generasi, dikatakan apa? Generasi Z. Ya, Zile, milenial. Ya kan? Tidak suka baca soal. Nah, generasi udah beda. Dulu kita pegangnya, kalau saya masih pegangnya buku, kelereng, apa itu, karet. Sekarang kalian pegangnya ini. Gak ada ini tuh kayak cacing kepanasan. Ya, malah begitu tiap hari Selasa, cewek itu semangat. Itu masuk Rabu, lemes. Ya, ya Lisa. Itu ya. Benar nggak? Pegang handphone, semangat. Nah, tapi makanya saya tanya kalian, gimana ini? Baca di handphone bisa nggak? Ternyata juga sulit sekali. Ya kan? Jadi handphone itu lebih enak apa? Scrolling, ya, atau apapun itulah ya. Gen Z itu rata-rata TikTok. Facebook udah nggak ada ya. Jarang lah ya. Dianggap kuno ya. Ketinggalan zaman. Nah, kalau saya masih mainnya Facebook gitu. TikTok eh, cuma promosi doang. Ya, ya cuma promosi kampus inilah tentang kalian lah gitu-gitu. Ya karena saya juga mau menjangkau Gen Z seperti kalian gitu. Ya, ya siapa tahu nyantol kan gitu. Nah, kalian generasi ini sulit sekali kalau saya ajak untuk melakukan satu hal yang baik. Karena misalnya saya suruh kalian rajin ya baca buku. Nah, ini saya udah pakai handphone nih. Saya nggak kasih fotokopi dulu, zaman dulu masih fotokopi. Enggak, sekarang semua kunci, kita. Ya, satu handphone ini bukunya banyak banget, ratusan itu. Isinya foto. Ya, tahu apa lagi? Oke, kita tahu deh ya.
Nah, coba baca lagi. Karena ketika ada banyak hal yang menarik dan mendorong kita, dan inilah menurut saya yang dilihat oleh hal lain yang paling mendekat di depan matanya. Dalam sosoknya yang luar biasa dan paling benar. Menyatakan kepada para imam tentang hukum Taurat dengan mengatakan jika daging yang kudus yang dibungkus dengan pakaian menjadi daging atau minuman atau bejana. Apakah ia akan meneruskan apa yang bersangkutan dengannya? Jika mereka menjawab tidak, tanyakanlah sekali lagi. Jika salah atau dari benda itu menjadi sesuatu yang najis. Bukankah ia untuk mengambil bagian dalam pencemaran itu? Karena mereka pasti yang mengatakan kepadamu bahwa ia mengambil bagian darinya dan tidak minta meskipun telah bersentuhan. Iya, kamu bahayanya kejahatan itu seperti itu, menular. Ya, maka dalam komunitas yang baik itu sulit. Walaupun yang baik itu bisa menular, tapi sulit. Tapi yang jahat gampang, bisa juga menular. Gitu. Contoh, ya, kamu di sini gosip satu orang, oh nanti yang lain pada datang ikut. Itu namanya Menular. ya kan? Kamu males-malesan, itu bisa menular. Jadi ada teman yang tidak keluar tanpa izin. Bukan satu orang, 3 orang. Menular kayak itu. Pasti yang ngajak satu orang kan. Nah, yang ikut 2 orang. 1 orang. Atau bisa aja lebih. Itu yang ketahuan. Itu makanya tadi dikatakan kebaikan itu sulit, kejahatan itu mudah, dan itu menolong. Ya, di situ dikatakan menyentuh sesuatu yang najis, maka dia juga ikut tercemar. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa penjelasannya. Neti baca dalam bagian ini. Gregorius. Ya. Gregorius. Tambahkan Kejahatan. yang diberikan dengan Jangan grogi. seperti warna kain, besi, dalam oleh mematikan dan pencemaran untuk jelaskan bagaimana kejahatan dapat menyebarkan. Iya, ini sebetulnya udah dibahas ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti bukan 11 tadi ya, 12 ya. Oke, kita ulang lagi dari 11, nggak apa-apa. Terus analogi ini membantu membagi menjadi relasi moral integritas moral dan spiritual kejahatan. Oke, terus Gregorius mati bahwa yang hasil bukan dan karena lebih menarik dan lebih mudah dijalankan. iya kan, kejahatan itu lebih menarik dan mudah dijalani. Terus Yang hasil menyebarkan bimbingan khusus kebajikan. Ini menunjukkan si mismen terhadap kondisi moral manusia yang cenderung lebih mudah jatuh ke dalam kejahatan daripada berusaha menjaga Kebajikan. Iya, nah itu realita ya. Kita udah bahas itu. Oke, sekarang kita mau masuk poin 12 saja. Ini udah dibahas ternyata. 12 sudah belum ya? Nanti siapa yang bilang 11 nih? Hah? 11 sudah. Oke, 12 ya. Oke, Ridwan dah, baca yang keras. Maka yang maksud dengan seperti yang saya cakap bahwa kebaikan dapat dengan apa yang cuma saya ikutkan manusia seperti api pada kayu hijau. Sementara kebanyakan manusia dan cenderung untuk kemudahan kejahatan seperti tunggu maksud saya siap untuk percikan api dan angin yang dengan mudah dinyalakan dan dimakan dari kekeringan. Karena lebih cepat seorang mengambil bagian dalam kejahatan dengan sedikit bukan sampai sebelumnya daripada dalam kebaikan yang sebenarnya telah didapatkan di hadapan yang sedikit demi sedikit.
Karena memang sedikit absintus absintus paling cepat memberikan rasa manisnya pada madu, sementara madu yang jumlahnya 2 kali lipat pun tidak dapat memberikan rasa manis pada absintus. Dan penarikan air kecil akan menarik seluruh sungai meskipun bendungan terbuat sekalipun sulit untuk menahan atau menahan. iya. Oke. Coba nih Selvin baca penjelasannya. Dari mengatakan betapa sulitnya kebaikan menguasai kodrat. Iya, betapa sulitnya kebaikan menguasai kodrat penuh. Iya. Terus? Dan dia bandingkan dengan api yang berkali jauh. Ternyata orang lebih Benar gak ini kan? Terus? itu beringin dengan mudah jika api dan api. Iya, seperti akar kering itu atau benda kering misalnya kayu lah ya. Unggul itu maksudnya akar ya, kayu. Mudah dinyalakan oleh apa? Percikan angin atau api dan angin. Seperti kebaikan itu mudah, kejahatan itu mudah dinyalakan gitu. Ya. Nah, itu contohnya. Dengan kata lain, Lingkungan manusia lebih siap dan mudah untuk bergabung dalam kejahatan daripada mengalahkan dalam kebaikan. nah inilah tantangan kita jadi seorang, tantangan saya juga nih. Bagaimana jadi seorang pemimpin di sini. Memimpin domba-domba seperti kalian. Karena apa? Kejahatan lebih mudah daripada kejahatan itu lebih mudah mengakar daripada kebaikan. Atau kejahatan itu lebih mudah terbakar gitu daripada Nah, ini tantangan ini. Nanti kalau mau memimpin gereja, memimpin umat, salah satu kesulitannya apa? Jemaat itu apa? Gampang melakukan kamu ngomong di mimbar kan tentang hal yang baik. Ya kan? Tentang hal-hal yang wajib, yang baik. Tapi belum tentu jemaatnya mau melakukan. Ada di mimbar yang khotbah tentang yang jahat? Nggak pernah. Pasti khotbah tentang baik. Tapi kenapa jemaat itu nggak baik-baik juga? Kenapa? Iya. Jawab ya, biar nyambung kita ini. Tahu ini terlalu tinggi bahasanya. Pas kan? Baca lagi. Selvin. Egois menolong bahwa kejahatan dan kuasai seseorang. Kita baikkan melakukan usaha yang besar yang menggunakan metafora absintus dan madu untuk menjelaskan bahwa sedikit kejahatan dapat merusak. Nah, ini juga sedikit kejahatan dapat merusak. Ya, terus tetapi kebaikan tidak dapat harus kejahatan. Dia juga menggambarkan bagaimana sedikit keringat dapat menarik seluruh sungai. Menunjukkan bahwa kejahatan dapat dengan cepat menarik manusia ke dalam arus dosa. Iya, itu dia. Kejahatan dapat dengan cepat menarik manusia ke dalam arus dosa. Terus dari bahwa menggapai dan mempertahankan kebaikan memerlukan usaha yang besar dan seperti api yang sulit menyala pada kayu hijau. Kebaikan memerlukan komitmen dan disiplin yang konsisten. Nah, ini yang sulit. Kebaikan, misalnya kamu mengejar yang namanya pengetahuan kebaikan. Pengetahuan itu kebaikan. Kamu pintar di sini itu baik. Jadi lawannya apa nih? Malas, kebodohan. Itu kejahatan. Nah, kamu akan lebih pilih mana? Pengetahuan atau kebodohan? Pengetahuan. Nah, di sini musuh takut. Di sini malas. Manusia lebih suka mana? Rajin atau malas? Malas. Ya.
Tentunya dalam kejahatan, bodohan. Ya. Nah, ini yang jadi tantangan. Kalau kamu nanti jadi guru, jadi pemimpin gereja, nah, kamu akan menghadapi jemaat yang malas belajar. Ya, dikasih firman Tuhan, katanya terlalu sulit. Karena mereka cenderungnya malas dan jadi bodoh. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kebaikan memerlukan komitmen dan disiplin yang konsisten. Ya, terus Godaan dan dosa harus pada sedikit kejahatan dapat merusak kebaikan yang sudah kita bangun. nah ini apalagi kejahatan itu bisa merusak kebaikan yang kita bangun. Terus Kita berjuang melawan godaan dengan tekun dan selalu berusaha menambah kebaikan dalam hidup kita, walaupun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. ini adalah salah satu yang sulit ya kalau kita memimpin orang lain. Karena orang lain itu akan cenderung melakukan yang jahat. Terus Gregorius juga menunjukkan bahwa kekuatan daya tarik kejahatan dapat dengan mudah menarik kita ke dosa. Refleksi ini mengajak kita untuk mencari dukungan dari komunitas iman dan sumber-sumber rohani lainnya. Kita mengandalkan tentang Tuhan untuk menghadapi godaan. Dengan saling mendukung dalam iman, kita dapat lebih kuat dalam mempertahankan kebajikan. Akhirnya dapat usaha kita untuk hidup dalam kebaikan, kita harus selalu mengandalkan kasih karunia dan bantuan Tuhan. hanya dengan kekuatan yang diingat lalu, kita dapat mengatasi kecenderungan kodrat manusia yang rapuh dan hidup dalam kebajikan yang tidak. Iya. Oke, jadi poin 12 apa kalimat topiknya? Kan kamu udah baca nih. Apa? Ini yang kebaikan saya siap. Sulitnya Ini kebaikan. kebaikan menguasai kodrat manusia. Oke. Terus apa kutipannya? Atau misalnya kamu bisa mengatakan lebih mudah melakukan kejahatan daripada kebaikan. Nah, itu kan intinya kan. Nah, lalu kamu akan mengutip apa untuk membantu menjelaskan tadi, ide utama tadi. Kalimat pendukungnya apa? Kebaikan susah payah menguasai kodrat manusia. Kan ini kan? Nah, apa penjelasannya dari Gregorius? Oh, dia kasih contohnya ini. Seperti api pada kayu hijau, ya kan? Kebanyakan orang siap dan cenderung bergabung dalam kejahatan seperti tunggul yang siap untuk percikan api dan angin yang dengan mudah dinyalakan. Tunggul tahu ya, akar kayu itu. Kalau kena angin, api, maksudnya akar kayu yang kering ya, gampang terbakar. Nah, sama seperti kejahatan gampang dilakukan. Nah, ini ide utamanya. Nih, tadi yang dikatakan Ridwan. Kebaikan susah payah menguasai kodrat manusia. Ini intinya. Ya kan? Nih. Ini merah lah ya. Nah. Lalu penjelasannya mana? Kamu bisa kutip, misalnya ini. Ini satu. Si warna kuning. Oke. Ada lagi nggak penjelasannya? Yang dalam kejahatan. Nah, ini ya. Oke.
daripada nih misalnya nih dua penjelasan. Ya kan? Udah dua kan? Lalu analisismu apa? Misalnya dua penjelasan cukup. Atau kalau mau ya tiga, nih lagi. Tapi kamu tahu, ini kalimatnya ini penjelasan lagi kan? Nah ini berarti ada berapa penjelasannya? Tiga. Oke, sip. Udah selesai? Belum. Kamu masuk ke ketiga, analisis. Ya. Nah, intinya kan tadi Gregorius mau mengatakan nih, kebaikan susah payah menguasai kodrat manusia. Penjelasannya ini. 1, 2, 3. Tapi kamu harus kasih analisis. Analisisnya kalimatmu sendiri. Apa misalnya? Nah, kamu bisa ambil dari sini. Nih, ini kan penjelasan semua ya. Tapi jangan diambil semua kepanjangan. Kamu pilih mana yang tepat. Atau kamu pakai kalimatmu sendiri. Nah, ini awal-awal belajar nggak apa-apa dulu. Ambil dari saya juga boleh. Ya. Tapi nanti ke depan kamu harus bikin kalimatmu sendiri. Nah, misalnya apa, Ridwan? Penjelasannya apa? Atau analisisnya? Dari satu dari satu pemimpin Aha. itu sangat tidak mudah. Karena susah untuk menjadi seorang, susah untuk menjadi, untuk melakukan hal yang baik dibanding melakukan hal yang jahat. Iya. Jadi kamu dari ini kamu akan menjelaskan, oh, memimpin orang lain untuk melakukan kebaikan sulit daripada kejahatan. Sebab, kamu tambahin, kebaikan itu butuh komitmen dan disiplin. Kejahatan itu menarik dan gampang, ya kan? Nah, itu kamu boleh tambahkan kalimatmu sendiri, oke? Ya. Atau di sini kamu akan tambahkan nih, kalau gitu daya tarik kejahatan tuh lebih menarik daripada kebaikan. Nah, itu analisis. Kan tadi di awal kebaikan tuh susah payah, ya kan? Kebaikan itu susah payah menguasai kodrat manusia. Nah, dia kasih contoh kayak api ya, yang lebih mudah terbakar pada tunggul. Nanti kasih contoh-contoh begitu. Berarti kamu akan menjelaskan apa? Oh, berarti daya tarik kejahatan itu lebih mudah menarik kita ke dalam dosa. Oleh sebab itu, nah, kita harus supaya tidak jatuh dalam dosa, kita harus mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk menghadapi goda. Nah, itu kamu bisa tambahin. Paham nggak? Nah, baru nanti penutupnya apa? Kesimpulannya. Atau penutupnya, kamu bisa tambahkan gitu. Ya, misalnya tadi kayak Ridwan. Oh, sehingga seorang pemimpin rohani itu harus terus tekun, sabar, menjadi teladan, menunjukkan kalau kebaikan itu bisa menang atas, nah misalnya gitu, itu sebagai penuh, gitu, ya, oke. Nah itu contoh ya. Nah, sekarang kita nanti lihat contoh lagi. Sekarang poin 13. Coba baca Hermawan. Hmm. Akan lebih lagi jika tidak mungkin menjadi teladan yang buruk. Teladan yang buruk bagi orang-orang atau nyaris tidak luput dari batas, yaitu berusaha menyembuhkan orang lain. Sementara diri kita sendiri belum dilakukan. Iya. Kira-kira apa intinya ini?
Apa yang patut kita waspadai? Ini kata Gregorius. Jadi pelukis yang buruk dalam melukiskan pesona kebajikan. Kamu jadi pelukis tapi gambarmu tuh jelek banget. Disuruh lukis gunung, nggak tahu nih gunungnya kayak gimana gitu loh. Ya, disuruh lukis gedung, gedungnya miring-miring gitu. Nah, kamu jadi pelukis yang jelek. Maksudnya apa nih? Kamu gagal menunjukkan kebaji, kamu gagal jadi seorang teladan yang baik. Itu maksudnya. Nah, itu intinya kan? Nah, oke, coba kita baca penjelasannya ya, Rawan. Gregorius dan tampak pelukis yang buruk dalam melukiskan pesona kebajikan. Ini berarti bahwa ada risiko besar ketika seorang berusaha menampilkan dari sebagai teladan kebajikan, tetapi gagal mencerminkan kebajikan. Oke, terus? Tersebut dalam kehidupannya akan lebih buruk lagi. Mereka bisa menjadi teladan buruk bagi orang lain atau mungkin menjadi pepatah bahwa mereka mencoba menyembuhkan orang lain sementara diri mereka sendiri penuh dengan luka. Nah, pelukis yang buruk itu seperti itu. Lukisannya itu jelek. Nah, kita jadi pemimpin rohani, itu ibarat bisa jadi teladan yang jelek buat orang lain. Teladan buruk katanya. Ya kan? Terus? Tadi menggunakan metafora, lukis yang buruk itu menggambarkan mereka itu mencoba menunjukkan kebajikan, tetapi sebenarnya tidak hanya Terus? yang buruk tidak bisa menciptakan lukisan yang indah. Begitu juga seorang yang tidak menjalani kebajikan, kebajikan tidak bisa benar-benar mengajarkannya dengan Iya. Jadi kalau misalnya saya di sini, saya seorang pemimpin yang buruk, ya, maka saya nggak bisa mengajarkan ini dengan baik sama kalian. Karena saya contoh yang padahal yang diajarkan itu bagus-bagus kan. Ya. Tapi saya sendiri, misalnya, tidak bisa mempraktikkannya. Gitu. Ya, nah, ini kritik buat saya. Oh, saya ngajarkan ini, berarti saya harus jadi pemimpin yang baik nih, yang bisa memberi tadi apa? Teladan dalam kebaikan. Misalnya, saya tunjukin, saya di sini suruh kalian rajin belajar, ya saya juga harus rajin belajar. Ya kan? Saya suruh kalian, misalnya apa? Fokus belajar, apalagi taat, apalagi baca buku. Nah, sementara kalau saya main HP terus sama kalian gini, ayo main HP bareng-bareng. Wah, senang kali ini. Ayo, Mobile Legend. Nah, wah semangat kalian. Nggak bisa. Kenapa, Pak? Oh, Pak ini kok nggak pernah main game, nggak pernah. Maksudnya bukan karena saya di sini harus jadi apa? Karena yang saya ajarkan bukan Mobile Legend. Kalau saya ajarin kalian Mobile Legend, oke, kita main bareng, ya kan? Atau apa si OC ya? Nggak tahu game apa sekarang yang lagi viral? Hah? PUBG. Nah, tapi isinya bukan Mobile Legend ini. Isinya apa? Kebaikan, kejahatan kan gitu kan? Jadi teladan. Nah, itu. Oke, jadi seorang pemimpin harus menjadi seorang pelukis yang baik. Kalau saya pelukis yang jelek, yang buruk, maka hasil lukisan saya bagaimana? Nah, nanti kalau saya jelek, maka hasilnya kalian ini itu. Jadi kalau saya jelek, lukisannya hasilnya kalian ini jelek. Jadi kalian lihat, jelek atau bagus? Bagus. Kalau bagus, berarti pemimpinnya bagus. Tapi kalau kalian jelek, intinya juga pelukisnya yang jelek kan gitu. Nah, kalau kalian di sini nggak berubah jadi lebih baik atau jadi lebih
indah itu ya, berarti yang lukisnya salah. Nah ini kata Gregorius ya. Terus Dia seorang yang harusnya menjadi teladan, malah menunjukkan contoh yang buruk. Itu bisa merugikan lebih banyak orang. Gregorius menekankan bahwa teladan pun bisa mengarahkan orang lain ke jalan yang salah, menempatkan kesalahan dari kesalahan. Mengutip Lukas 4 ayat 23, tapi bukanlah dirimu sendiri. Gregorius mengingatkan kita tentang bahaya mencoba memperbaiki orang lain sementara diri sendiri penuh dengan cacat. nah, ini kita jadi pemimpin rohani nanti, kamu harus menyembuhkan dirimu sendiri dulu. Kamu jadi teladannya dulu, jadi contoh. Ya, tadi kan saya kasih contoh sederhananya. Saya suruh kalian rajin baca, Bu. Jangan ribut, jangan ketawa-ketawa terus. Ya kan? Oh, bahasa orang Jawa sini pecicilan. Oh, pecicilan. Ya. Iya. Nah, terus saya ketawa terus, pecicilan terus. Saya bilang sama kalian, kalian jangan pecicilan ya. Bisa nggak jalan itu? Kamu akan ngomong, bapaknya pecicilan. Oke? Nah, jangan merokok. Sini. Ya, Yusuf. Salah. Atau jangan minum. Jangan pacaran. Atau jangan merokok. Tapi saya merokok di depan kalian. Saya bilang, kan kawan, nggak boleh merokok ya. Pasti kamu akan mencibir. Iya. Bapaknya merokok. Ya. Nah, itu pelukis yang buruk. Jadi kalau pelukis yang buruk, gambarnya itu apa? Gambarnya jadi jelek. Nah, Allah itu pelukis yang baik atau buruk? Kamu kan gambarnya kan. Nah, kalau Allah itu baik, harusnya gambarnya baik. Bisa. Kita punya gambar yang baik. Ya, tadi karena dosa, akhirnya kita gampang jatuh dalam kejahatan. Karena apa? Kejahatan itu menarik, godaan enak, dan mudah dilakukan. Tadi contoh, pun sama malas, mana lebih mudah? Ini dia. Lebih enak, baring, kurang, film. Daripada suruh baca buku. Ngobrol misalnya kan, nonton di laptop tuh lebih mudah loh. Saya ada Netflix di sini. Mau nonton nggak? Lebih mudah. Mana Netflix saya? Nggak ada lagi. Daripada buka buku. Yang jaga pos itu sering saya omelin. Jaga pos, laptop dilihat, orang klakson nggak dengar. Nah, ini pasti udah nonton. Lagi seru-serunya. Ya, sampai ada saya di pagar, dia nggak tahu. Pasti kena omel. Oke? Karena kita seperti itu, maka kamu jadi pelukis yang buruk. Nah, kalau pelukis yang buruk, lukisanmu laku dijual nggak? Nggak ada yang mau beli. Sama, nanti kalau kamu jadi pemimpin yang buruk, ya, nggak ada yang datang. Siapa yang mau lihat lukisan yang jelek? Walaupun kamu lukisnya sampai banyak, misalnya gelarmu banyak, uangmu banyak, pengalamanmu banyak, tapi semuanya jelek. Ada yang mau datang lihat? Enggak. Lihat aja nggak mau, apalagi beli. Iya kan? Nah, kalau kamu pemimpin yang jelek, gerejamu akan penuh dengan orang. Ada orang tertarik datang? Ada. Iya kan? Nggak ada yang tertarik beli. Nggak ada yang tertarik datang ke gerejamu. Jadi maksudnya. Ini analogi, contoh pelukis. Oleh sebab itu, Lukas 4 ayat 3 dikatakan, tapi sembuhkanlah dirimu. Nah, artinya kita harus sebelum memperbaiki orang lain, kamu sendiri harus menyembuhkan
dirimu terlebih dahulu. Nah, disinilah seperti rumah sakit, bukan panti asuhan ya. Ini karena nggak ada orang tua, aku di panti, Mbak, panti asuhan nih. Ayo, siapa yang udah ngomong itu? Parah ya. Saya di panti asuhan nih, ya kan? Di sekolahin, dimakan. Gitu. Ini bukan panti asuhan. Ini adalah tempat penitipan anak. Kan? Tabibnya siapa? Kristus. Lalu firman-Nya yang dipercayakan sama pembina-pembina di sini untuk menyembuhkan kita. Tapi saya juga harus disembuhkan dulu. Nanti kamu jadi pemimpin, kamu harus disembuhkan dulu. Paham? Nah, itu salah satu poin ya. Terus, baca lagi Hermawan, Gregorius. Gregorius mengajak kita untuk memastikan bahwa perkataan dan perbuatan kita selalu. Jika kita ingin menjadi teladan kebajikan, kita harus terlebih dahulu menjalani kebajikan tersebut dalam kehidupan kita sendiri. Tensi, ini penting untuk membangun kepercayaan dan integritas. Gregorius menekankan pentingnya menjadi teladan positif bagi orang lain. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa perbuatan dan sikap kita dapat. Mana? Sikap dapat. Ini ya. Menyakiti orang lain. Oh ya. Terus? Orang sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjadi teladan yang baik, ya, inspirasi positif bagi orang lain. Itu menjalani hidup yang bermoral dan beretika. Iya, itu ya, jelas ya. Terus? Sebelum mencoba memperbaiki orang lain, refleksi ini mengajak kita untuk terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri. Kita harus mengakui kelemahan dan cacat kita dan berusaha untuk mengatasinya. Dengan melakukan ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih efektif dalam bertransaksi. Nah, di sinilah tempat kamu mengakui kelemahan dan cacat kita dan mengatasinya. Ya. Jadi singkirkan semua hal-hal buruk yang mungkin dulu kalian kerjakan. Ya. Nah, itu kita akui. Seperti kemarin saya khotbah, kita itu cuma punya, nah, ini saya tes ya, 5 roti, banyak atau sedikit? Terbatas. Ya kan? Lemah atau kuat? Lemah. Ya. 5 roti, 2 ikan. Artinya apa? Kita banyak kelemahan. Di sini Gregorius akui cacat, keterbatasan, ya. Tapi kita harus berikan itu kepada Tuhan. Nah, maka Tuhan ambil. Begitu dia ambil, dia akan berkati dengan ucapan syukur. Hasilnya apa? Yang sedikit jadi banyak. Maka kelemahanmu itu akan jadi apa? Kekuatan. 5 roti itu jadi lebih 12 bakul bahkan. Nggak tahu jadi berapa roti. 5.000 roti lebih. Ya kan? 2 ikan jadi 5.000 ekor lebih ikan. Bahkan berlebih. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Kekurangan kita that's okay. Asal kita apa? Mampu mengatasinya dengan cara serahkan itu kepada Tuhan. Apapun kelemahanmu. Ya. Mungkin kamu di sini masih susah belajar. Susah memahami. Sulit mengikuti perkuliahan di awal-awal semester itu seperti itu. Atau kamu masih adaptasi dengan pola hidup, pola makan, disiplin ya, lagi belajar. Nah, itu kelemahan kita. Dulu mungkin di SMA kalian banyak main, jarang baca buku, ya.
Nah, di sini kamu lemah, kamu serahkanlah itu kepada Tuhan, kamu atasi. Maka Tuhan akan memberikan apa? Mujizatnya gitu. Ya, 5 roti itu bisa jadi 5.000 itu mujizat. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu jujur dan rendah hati. Kita akui kita punya kelemahan, kita mau memperbaikinya dengan sikap yang rendah hati dan jujur. Nah, ini yang penting di sini. Ya. Nah, apa poin 13 ini? Intinya apa? Coba belajar ini lagi. Intinya apa? Intinya kita menjadi teladan yang baik seperti seorang pelukis yang baik. Nah, misalnya gitu. Atau seorang pemimpin rohani harus menjadi teladan yang baik di umatnya. Nah, itu intinya kan. Kutipannya apa? Ini, kita harus waspadai menjadi pelukis yang buruk dalam melukiskan pesona kebajikan. Ya kan? Bahkan lebih lagi, jika tidak mungkin menjadi teladan bagi pelukis yang buruk, teladan yang buruk bagi orang lain, nah, atau nyaris tidak luput dari pepatah, yaitu berusaha menyembuhkan orang lain, sementara diri kita sendiri penuh dengan luka. Nah, ini kan kutipannya. Intinya apa yang mau diomongin? Kita harus menjadi teladan atau jadi pelukis yang baik. Dengan cara apa? Menyembuhkan diri kita dulu. Nah, baru kamu sambung dengan apa? Kutipan. Kamu kutip ini. Ya kan? Kalau yang ini merahnya kan? Nah, apa poinnya yang mau disampaikan? Jadi, teladan yang baik gitu. Apa penjelasannya misalnya? Kan kamu udah kutip nih yang warna kuning kan? Nah, penjelasannya apa? Sorry, analisisnya. Despita. Siapa? Ya, Despita. Menurut kamu apa penjelasannya, analisisnya? Kan tadi kita harus jadi teladan yang baik. Nah, contohnya Gregorius, jangan jadi pelukis yang buruk. Ya. Atau kita jadi teladan yang buruk. Oke? Nah, lalu analisisnya apa? Misalnya apa? Kamu bisa mengatakan nih, pelukis yang buruk itu menggambarkan apa? Mereka yang mencoba menunjukkan kebajikan tapi tidak mempraktikkannya. Nah, itu kan bisa tambahin penjelasannya. Ngerti? Dari sini kamu bisa kutip. Nah, ini berarti warna kita kasih kuning lagi. Biru lah. Nah, ya kan? Apalagi penjelasannya? Ini Francisca. Kamu siapa? Vera. Mirip muka kali. Vera, apa? Kamu tambahin lagi penjelasannya. Kan tadi kita harus jadi teladan yang baik, kata Lisa tadi kan. Terus kamu bisa kutip dari Gregorius, dia ngomong ini. Jadi pelukis yang baik, bukan pelukis yang buruk. Oke, terus kamu tambahin lagi apa analisisnya? Hah? Itu intinya. Analisisnya apa? Margareta.
Kamu bisa ambil. Ini kan penjelasannya kan? Ini semua, ini analisisnya namanya ini. Panjang. Ya kamu jangan salin. Nah kalau kamu salin kayak anak TK, kamu ambil kalimat-kalimat yang analisisnya. Yang mana? Misalnya ini saya kasih contoh. Nah, terus mana lagi? Misalnya, oh pelukis yang buruk itu menunjukkan mereka yang mencoba menunjukkan kebajikan, mengajarkan kebajikan, tapi tidak mempraktikkannya. Ya kan? Pelukis yang buruk tidak bisa menciptakan lukisan yang indah. Begitu juga seseorang yang tidak menjalani kebajikan tidak bisa benar-benar mengajarkannya dengan efektif. Nah, ini benar nggak? Ini kalimat analisisnya bukan? Nah, ini kan kamu bisa kutip. Oke? Paham? Nah, baru kesimpulannya apa? Nih, analisis 2 kalimat cukup ya, nggak usah terlalu panjang. Apa kesimpulannya? Nah, sebelum kita sebelum kita menghasilkan orang lain, kita harus lihat diri kita apakah lebih baik atau tidak. Karena jika kita menghasilkan orang lain, sementara dalam kita dulu itu akan menjadi tersebar. iya. Berarti singkatnya apa? Singkatnya apa kalau disingkat? Yang singkat aja itu tadi kepanjangan. Betul, udah betul tadi. Jadi kalau kita singkat, ah, ayo. Berarti kita harus memastikan menjadi teladan atau menjadi pelukis yang baik sehingga kebaikan kita bisa menyebar, kejahatan semakin berkurang. Saya misalnya di sini ya, saya nggak pernah, kamu nggak boleh ini loh. Apa ya? Saya kontrol ya. Itu yang bisa saya lakukan sampai supaya kejahatannya menurun. Kalau kamu sibuk dengan belajar, sibuk dengan hal-hal yang baik, jangan sudah pasti lupa. Kalau saya ingetin terus bilang bohong, sih kamu berbohong. Iya, ya. Pak, kita harus orang bilang orang bensin itu bilangnya pas, ya. Pasnya mesti positif, bengkeng. Ini kadang-kadang saya sedih. Juga. Kamu negatif semua keluarga. Orang kemudian direkam. Jadi maksudnya adalah saya saya bilang bodoh kamu mau positifnya, oh bapaknya mau positifnya harus terus di jalannya akan berkurang. Nah, nih jadi di sini ya. Begitu kan seseorang yang tidak menjaga kebajikan tidak bisa benar-benar mengajarkannya dengan praktik. Oke, sekarang contoh lain ya. 14. Ada pertanyaan nggak di sini? Kalau kan ada pertanyaan, belajar berani bertanya. Itu satu poin kunci. Ya. Jadi kalau kalian aktif di kelas, aktif learning, ini bagian dari percaya ya dalam tugas mingguan ini. Tadi Bapak menjelaskan tentang ini. Saya kurang paham, Pak. Bisa jelaskan sekali lagi, Pak. Itu pertanyaan active learning. Ya. Oke, ada nggak? Atau udah paham semua nih? Paham ya? Kalau ada yang nggak paham, angkat tangan. Pak,
Tadi begini ya, maksudnya apakah seperti ini ya? Apapun pertanyaan harus hargai, ya. Jadi gak usah malu, gak usah takut bertanya. Nah, misalnya nih, poin 13 tadi. Kalau saya sudah selesai ini ya, misalnya saya tanya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti saya anggap kalian paham gitu. Tapi kalau ada yang belum paham, bisa tolong ulangi, kita ulangi. Ya. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah malu untuk bertanya. Jadi bertanya itu harus jadi kayak culture, kayak oke. Ataupun misalnya di luar topik ini nggak apa-apa. Pak, misalnya saya punya teman ya, dulu dia kayak gini. Nah, oke ya, boleh silakan. Nggak harus teks itu ya. Tapi ya relevan dengan topik kita ya maksudnya. Kamu bisa kasih contoh. Nah, saya kasih feedback. Feedback itu maksudnya komentar ya. Pendapatmu apa? Oke. Jadi tadi kesimpulannya kalau dari Ridwan, misalnya kita harus memastikan kita menjalani kebajikan dalam hidup kita sebelum kita mencoba mengajarkannya kepada orang lain. Ini bisa jadi penutup, ya, jadi penutup. Nah, penutupnya misalnya si warna apa ya? eh, Hijau misalnya. Nah, ini penutupnya. Kamu lihat ya, sini intinya di sini kuning itu kalimat pendukungnya, biru ini analisisnya. Ini apa ya? Bukan biru namanya. Ini warna apa nih? Waduh, buta warna semua ini. Hah? Iya, ini warna langit lah ya, apa ya? Oke, biru, terus ini hijau. Ya, oke, penutupnya. 14 sekarang. Coba baca. Kedua, meskipun seorang telah menjaga dirinya tetap dari dosa, bahkan dengan tingkat yang sangat tinggi, Ya. tidak tahu apakah ini cukup bagi orang yang akan mengajar orang lain dalam kebaikan. Karena orang yang telah menerima tugas ini tidak hanya harus bebas dari kejahatan, karena kejahatan di mana sebagian besar orang yang berada di bawah tanggung jawab adalah yang sangat dimalukan, tapi juga harus menjadi teladan dalam kebaikan sesuai dengan perintah. Jadilah yang jahat dan melakukan yang baik, dan tidak hanya harus menghapus jejak-jejak keburukan dari jiwanya, tetapi juga menorehkan jejak-jejak yang lebih baik sehingga melebihi manusia lebih jauh dalam hal kebajikan daripada Daripada dia melebihi melebihi mereka dalam hal martabat. dalam pertama. Dan tidak boleh mengenal batas dalam kebaikan atau kemajuan rohani. Dan harus memikirkan kehilangan apa yang masih di luar diri, Iya. luar dirinya. Bukannya keuntungan dari apa yang telah dicapainya, dan menganggap apa yang ada di bawah kakinya adalah salah satu langkah menuju apa yang ada di depan, dan tidak menganggap sebagai suatu keuntungan besar untuk mengungguli orang-orang biasa, dan suatu kerugian jika kita gagal mencapai apa yang seharusnya kita capai, dan mengukur keberhasilannya dengan perintah Allah dan bukan dengan sesamanya. Baik yang jahat maupun yang baik, dan tidak menimbang kebajikan dengan
timbangan yang kecil karena semua itu adalah milik yang maha tinggi yang daripadanya berasal segala sesuatu kepadanya segala bentuk berasal dari berasal Sesuatu berasal. Roma 11 pasal 55. Ampun. Kamu baca satu paragraf gini, udah berapa kesalahan? Ya, kalau didenda udah satu kata salah 1000. Oh ya, sakit. Oh, makanya kamu harus duduk depan. Ya, buram ya. Padahal udah gede ini. Udah. Oke, kira-kira apa intinya ini? Hah? Menjauhi kejahatan bukan yang baik. Oke. Terus apa kalimat pendukungnya? Misalnya seorang pemimpin rohani menjadi teladan dalam kebaikan sesuai dengan perintah, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Oke, ini misalnya ini intinya di sini ya. Nih. Merah. Oke. Lalu pendukungnya? Nih. Kalimat pendukungnya apa? Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Ini banyak pendukungnya ini. Ya, misalnya dia katakan menorehkan jejak yang lebih baik. Sehingga melebihi manusia lebih jauh dalam hal kebajikan daripada dia melebihi mereka dalam hal martabat. Jadi bukan kehormatan dicari, tapi kebajikan yang lebih tinggi. Ya kan? Di satu misalnya. Nah, ini penjelasannya ini. Yang warna kuning. Apalagi penjelasannya? Ya, betul. Dia tidak boleh mengenal batas dalam kebaikan atau kematian. Jadi, aduh, hari ini cukuplah berbuat baik, tunda lagi besok. Enggak ada batas. Ya. Nah, misalnya nih, dan harus memikirkan kehilangan apa yang masih di luar dirinya, bukannya keuntungan dari apa yang telah dicapainya. Dan menganggap apa yang ada di bawah kakinya adalah satu langkah menuju apa yang ada di depan. Nah, itu. Ya. Nah, kita harus memikirkan seperti itu. Kalau kamu melakukan satu kebaikan, itu bukanlah satu keuntungan besar untuk mengungguli orang-orang biasa. Tapi satu kerugian jika kita gagal mencapai apa yang seharusnya kita capai. Nah, ini, misalnya ini kamu tambahkan. Ya. Oke, sekarang apa analisisnya? Nah, ini saya udah menolong kalian nih, menjelaskan nih. Analisis itu berarti kamu memahami, bisa menjelaskan kalimat warna kuning ini dan merah ini, gitu loh. Ya, nah, harus berlatih nulis. Kan udah ada merah, kuning kan? Nah, kamu harus kasih tanggapanmu, penjelasanmu. Ya, nah ini ada contohnya yang saya udah buat. Ini semua warna apa ini? Biru muda. Tapi kan nggak mungkin kamu tulis semua lah, ya. Ya itu sama aja kamu kayak nyalin gitu ya. Kamu harus pilih atau kamu buat sendiri gitu. Nah, ini cuma menolong. Tapi untuk awal nggak apa-apa, kamu ambil dari sini, it's okay. Jadi nanti ke depannya kamu harus coba nulis sendiri. Ya, gitu. Ini contoh. Coba baca lagi. Sani, Saint Gregorius yang ini. Nazianzus. Coba ngomong, Nazianzus. Gregorius.
lidahnya belum terbiasa ya. Nah, kewajiban. mm. Ini berarti bahwa ada di ketika seorang bersama Oh, ini, sorry, ini ada salah. Iya, yang ini salah nih berarti. Ya maklum lah ya. Eh, nah, ini salah. Ini tadi diulangi lagi. Nah, mulai dari sini. Dalam bagian ini, tentang makanan menjadi teladan dan bersihnya konsistensi, iya, itu dia antara perkataan dan perbuatan. Terus, terus, ini mengajak kita untuk memastikan bahwa kita menjalani kebajikan dalam hidup kita sendiri sebelum mencoba mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian kita dapat menjadi teladan yang baik dan memberikan inspirasi positif bagi orang lain. oke, Gregorius menguraikan bahwa menjadi menjaga, murni dari dosa. Pada tingkat yang sangat tinggi, mungkin tidak cukup bagi seseorang yang akan mengajak orang lain dalam kewajiban. Ia menekankan bahwa seseorang yang memiliki tugas ini harus lebih dari sekadar bebas dari kejahatan. Mereka harus menjadi teladan dalam kebaikan sesuai dengan kebutuhan. Jauhilah dan jahat dan lakukanlah yang baik. iya, terus, Polis mengungkapkan bahwa mereka yang bertanggung jawab mengajarkan kebajikan harus lebih unggul dalam kebajikan daripada martabat. nah, itu jelaskan tadi kan. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Maksudnya, pemimpin rohani itu bertanggung jawab mengajarkan kebajikan yang lebih unggul dari dalam kebajikan daripada martabat. Jadi di sini kita nggak sungkan-sungkan bersihin toilet, sampah, keset, itu nggak bukan karena kamu situ terus ya martabatmu jadi terhina gitu ya. Misalnya kamu eh, ngepel itu bukan berarti martabatmu jadi turun. Itu adalah kebajikan ya. Kebajikan itu bukan pengetahuan ya, kebajikan ketekunan, kerendahan hati, itu kebajikan ya, kejujuran ya kan, itu kebajikan. Ini yang harus diutamakan, bukan martabat. Bukan, kalau martabat ya mungkin orang sekarang bukan gaya doang ya. Nah itu terus Ini berarti bahwa integritas luar biasa harus menjadi prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan status atau kedudukan mereka. iya, integritas harus jadi prioritas, bukan status atau kedua. Itu ya. Terus Tani, orang yang mengajar Kan tidak menghapus jejak keburukan jiwa mereka, tapi juga harus menurunkan jejak-jejak kebaikan yang lebih baik. Ini menekankan pentingnya kedudukan moral dan pembangunan karakter yang kuat dan positif. Gregorius menyatakan bahwa seorang yang mengajarkan kebajikan tidak boleh mengenal batas dalam kebaikan atau kemajuan rohani. Mereka harus terus-menerus berusaha untuk mencapai standar moral yang lebih tinggi, melihat kekurangan
kekurangan yang ada dalam diri mereka sebagai peluang untuk berkembang lebih baik. Iya. Terus? Keberhasilan moral dan rohani harus diukur berdasarkan perintah Allah dan bukan berdasarkan perbandingan dengan sesama manusia, baik yang jahat maupun yang baik. Ukuran ini memastikan bahwa standar yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri lebih tinggi daripada kadar mengungguli Orang lain. Semua kebajikan dan kebaikan yang ada pada manusia adalah milik yang maha tinggi. Pengakuan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Sehingga kita harus selalu berusaha untuk menjelaskan hidup kita kepadanya. Iya. Nah, misalnya ini ya, beberapa paragraf ini. Mana penjelasannya yang bisa kalian ambil? Ini nggak usah ya. Ini tadi di poin sebelumnya, kan kutipannya ini ya. Jauhilah jahat, lakukan yang baik, teladan dalam kebajikan. Ya kan? Nah, terus penjelasannya, yang mana bisa kalian ambil? Coba, Despita apa? Jelas, misalnya ini. Gregorius, tadi kan, kebajikan harus lebih unggul dalam kebajikan daripada mata. Kebajikan yang harus lebih unggul daripada gengsi, misalnya. Daripada martabat. Ya. Apalagi? Coba, nih, ikat. Atau siapa nih? Samuel? Ya, apa penjelasan? Yang warna apa tadi? Biru ya. Nah, ini bisa diambil. Iya, ini berarti integritas moral itu jadi priori. Nah, melanjutkan kalimat ini. Itu bisa. Itu bagian dari penjelasan. Apalagi? Iya, itu juga. Ini satu penjelasan lagi nih. Tidak boleh mengenal batas dalam kebaikan atau kemajuan. Oke, good. Apalagi? Ya, Clara apa? Standar moral Iya, yang juga kita sebagai peluang untuk berkembang lebih besar. iya. Nah, ini poin yang penting. Terus, ini harus sambung ya dengan kalimat kuning ini ya. Karena kan kalau kamu cuma kutip, misalnya ini kan kamu nggak kutip. Padahal saya jelasin sampai Roma 11 ini. Terus kalau kamu ikut ini, kamu ambil sampai Roma 11 nanti nggak nyambung. Ya kan? Karena kan kamu ngutipnya cuma sampai di sini kan. Nah, sementara penjelasan saya kan sampai selesai. Jadi kamu cek kalimatnya mesti nyambung gitu. Oke? Misalnya ini kan tadi jauh yang jahat, lakukanlah yang baik. Ya, tidak menganggap sebagai satu keuntungan besar untuk mengungguli orang-orang biasa. Tapi satu kerugian kalau kita gagal mencapai apa yang harus kita capai. Nah, ini berarti penjelasannya mana tadi? Hah? Penjelasannya yang mana nih? Ini kan? Ya. Tidak boleh mengenal penjelasan ini
Kutipannya ini. Ya kan? Tidak boleh mengenal batas dalam kebaikan atau kemajuan rohani, harus memikirkan kehilangan apa yang masih di luar dirinya. Nah, ini penjelasannya mana? Ini kan? Nah, itu. Jadi nyambung. Kamu jangan kutip yang tiba-tiba kamu ambil ini gitu loh. Nggak sambung nanti. Kayak rel yang terputus nanti. Ya. Oke. Nah, penutupnya apa? Yusuf, apa kesimpulannya misalnya? Nih, nomor 4 kesimpulan. Iya. Jadi Gregorius mengajak kita tidak hanya menjauhkan diri dari dosa, tapi aktif menanamkan kebaikan dalam hidup kita. Benar, ini dia. Ini penutupnya bagus. Cuma kan ini kan saya yang bikin. Kamu nanti ke depan, kamu yang bikin. Warna apa nih? Nah, itu penutupnya. Jadi kita nggak cuma menjauhkan diri dari dosa, harus aktif menanamkan kebaikan supaya kamu menjadi teladan. Oke, sekarang selesai. Ini kan teorinya, ini teologinya. Kan kemarin kita belajar ya, teologi paham oleh Roh Kudus. Ya kan? Habis itu kamu pasti apa? Praksis. Praksis itu adalah kehidupan kehidupan rohnya. Roh Kudus mengajarkan teologinya, rohnya. Nah, rohnya kamu harus ikuti dalam praksis. Ibarat sederhananya gini, ini teologinya itu kayak kamu masak di dapur. Kan tadi pusing kan, mau mikirin ini kan, sama kayak kamu masak, kamu mikirin ini harus ini. Begitu selesai masak, jadilah itu makanan. Terus makanannya kamu makan, kamu buang atau kamu makan? Buang atau kamu makan? Makan. Itu jadi begitu kamu makan, hidup gak kamu? Kamu jadi hidup. Kalau kamu nggak makan, mati. Nah, ini teologi ini makanan yang kamu olah, kamu masak. Tapi kamu harus makan. Kalau kamu cuma masak, itu kamu tengok-tengok doang. Terus kamu nggak makan, kamu buang, atau kamu kasih orang, atau kamu kasih anjing gitu. Jadi kehidupan kamu nggak lama-lama mati. Nah, sama kalau kita belajar teologi, tapi nggak ada praksisnya, maka nggak ada kehidupan. Jadi waktu kamu mengerjakan, apa praksis misalnya yang kita diajarkan hari ini? Apa intinya tadi beberapa poin tadi? Kita rangkumkan jadi satu apa? Apa warna merahnya? Dari tadi kita bicara. Jadi teladan. Iya, di teladan dalam hal kebaikan. Jadi nggak hanya menjauhi dosa, tapi jadi menanam kebaikan. Nah, itu makanannya kan. Kamu harus makan. Ini praktek. Sama kayak tadi kalau makanan kamu nggak makan, karena itu jadi basi, kamunya nggak hidup. Kamu mesti praktekkan. Jadi teladan itu. 1 minggu ke depan. Ya. Jadi 1 minggu depan, tadi kamu tuliskan kembali, tugasnya ya, tuliskan kembali catatannya. Oke. Dan tadi catat. Nah,
tuliskan kembali katakanmu. Oke, buat 3 paragraf aja. Tadi ada berapa poin kita belajar? 3 ya? Oke. Berarti 3 paragraf. Sama praksisnya apa yang kamu kerjakan 1 minggu ini? Kalau di sini teladan kebaikan, ini prakteknya apa dong? Yang real ya, jangan bohong-bohong. Sini. Bohong malah jadi teladan lagi. Nah, contoh nyatanya aja. Yang nggak usah, yang real, yang praktek, misalnya apa? Kamu tuliskan, oh, saya gagal hari ini. Gak apa-apa, ceritakan juga yang gagal. Atau yang berhasil. Jadi teladan dalam hal apa? Misalnya kitab atau apapun itu, ya. Nah, ini contoh. Kamu kasih, karena harus praksis. Kamu kalau udah masak capek-capek, kamu nggak makan, kamu yang bodoh. Ya kan? Nah, sama kamu udah belajar capek-capek, tapi kamu nggak kerjakan, ya kita yang bodoh. Maka cukup nanti kasih apa sih prakteknya gitu. Ya, nah ini boleh ditulis tangan atau mau diketik. Ya, tapi terserah, kumpulkan 1 minggu lagi, Selasa depan. Ya, oke, kita selesai. Kita berdoa.